Salatullah salamullah ala thala rasulillah. Acara selanjutnya yaitu Mauidhatul Hasanah oleh Kiai Haji Anwar Zaid dari Bojonegoro, Jawa Timur. Kepada Kiai Haji Anwar Zaid kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan birahmatin minka wa maghfirati wa ridwan ya Hannanu ya Mannan ya Rahimu ya Rahman ya Daimal Ihsan. Amma ba'du, sa'adatal afadil wa ashabal fadail, ulama'an al-kurama wa masyayikhan al-a'izza, wa bimuqaddimah Sayyidi Syekh Buya Kiai Haji Abdullah Sattar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Merangin sekaligus Ketua Syuriah Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Merangin beserta seluruh anggota. Wa bi muqaddimah Sayyidil Akh Kiai Haji Yustafia SAG MPDI, Kepala Kemenak dan sekaligus Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Merangin beserta seluruh
anggota, ketua dan seluruh anggota pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pemenang Barat, ketua cabang GP Ansor bersama anggota, sahabat-sahabat Banser yang saya banggakan, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, rekan-rekan panitia, konco-konco santri, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah sekalian yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas pertolongan Allah, kita dapat sama-sama hadir, bersilatul arham, berzikir, berdoa, bersolawat, bertolabil ilmi di tempat yang nyemek-nyemek ini, memperingati dan menghormat satu peristiwa mukjizat di Isra Mi'rajkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berhimpun di majelis mulia ini dengan satu harapan, mudah-mudahan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin dirindukan surganya. Manusia itu ibarat botol. Sopo takon botol apa? Ya wis pokoke botol. Uang iku koyok botol. Botol itu bahasa Inggrisnya the gendul. Botol itu bisa sama bahannya, tapi harganya berbeda karena isinya yang berbeda. Botole podo, tapi regane iso beda mergo isine ora podo. Botol itu kalau isinya air mineral, harganya bisa mencapai Rp5.000. Kalau botol itu isinya air oksigen, harganya bisa Rp10.000. Kalau botol itu isinya peceren, buak, nggak payu. Kalau botol itu isinya air kencing, goyang keraimu. Kalau isinya susu, aku ngomong susu kudu karo ngingeti mundur, takut ada yang tersinggung. Itu harganya bisa 15.000. Kalau botol itu diisi multivitamin bisa laku 50.000. Kalau botol itu isinya madu yang bagus, madu Yaman, harganya bisa mencapai ratusan ribu. Apalagi botol itu isinya minyak wangi, bibit yang asli, harganya bisa mencapai jutaan. Botolnya sama, tapi nilainya berbeda, harganya berbeda, karena isinya berbeda. Manusianya sama. Wong sak pinang merah podo, bahane podo, santen kental. Proses pembuatannya sama, melalui departemen perpeting keringan dan perblendingan. Kulitnya bisa sama, dagingnya sama, tulangnya sama, darahnya sama, keringet sama kecutnya, air kencing sama pesingnya, tapi nilainya bisa berbeda karena isi dalamnya yang berbeda. Saya Anwar Zahid dengan beliau Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang sekarang, sama-sama manusia, makan sama nasinya, minum sama airnya, tapi nilainya bisa berbeda. Kalau Pak Presiden
kemana-mana dikawal pas pampres. Kalau Anwar Zahid kemana-mana pas-pasan. Paling-paling yang ngawal banser guru-guru. Presiden sakit dikit aja masuk Trans TV. Kalau Anwar Zahid sakit parah terantanan. Sama manusianya tapi nilainya berbeda. Botol itu kalau dalam isinya minyak wangi, sewaktu-waktu bocor bau wangi. Kapan-kapan drabas ya mambu. Mbok gak nyau tok. Botol ku nek isine minyak wangi, kapan-kapan drabas ya mambu wangi, mergo isine minyak wangi. Wong iku ya ngono. Manusia itu kalau batinnya merek minyak wangi, hatinya wangi, maka sewaktu-waktu bocor lewat ucapan, bocor lewat perbuatan dan perilaku, ya wangi, bermanfaat, nyenengno. Tapi kalau botol itu isinya bangkai, batang, kapan-kapan bocor yang mambu basin. Orang kalau batinnya merek bangkai, atine merek batang, sak waya-waya drabas lewat omongan, yo basin. Gak tahu zikir, gak tahu istighfar, gak tahu ngucap kalimat thayyibah, tapi nek misuh fasih. Kapan-kapan bocor lewat perbuatan, lewat perilaku, yo basin. Mergo atine merek batang. Sehingga satu ketika ada seorang sahabat menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat berkata, ya Rasulullah, saya ini bukan orang baik, saya ini nakal, sedikit memikirkan akhirat dan terlalu banyak ngurusin dunia. Sedikit ibadah saya, terlalu banyak maksiat saya. Sedikit pahala saya, banyak banget dosa saya. Ya kira-kira kalau sekarang gambarannya kayak warga Pinang Hijau. Halo, mohon petunjuk ya Rasulullah, bagaimana agar supaya saya jadi orang baik dan hidup saya diridhai Allah. Maka Rasulullah memberikan petunjuk sederhana, istafti qalbak, istafti qalbak, istafti qalbak. Mintalah fatwa pada hatimu, mintalah nasihat pada hatimu, mintalah nasihat pada hatimu. Bagaimana hatimu menasehati, ikuti, pasti kamu akan jadi baik. Dikongkon manut atine. Karena hati setiap manusia itu pada dasarnya baik. Jamaah sekalian, hati selalu berpihak pada kebaikan. Atine sopo wae asline apik kabeh. Artinya begini, sesuatu itu kalau baik, hati setiap manusia setuju mengatakan itu baik. Sesuatu itu kalau jelek, hati setiap manusia pasti setuju mengatakan itu jelek. Mbah rapati digatekno aku ngomong. Agar ngajinya bisa kompak, bisa khidmah, tolong pertanyaan saya dijawab yang kenceng, oke? Pertanyaan saya dijawab yang bawanter, oke? Untuk mengetahui bahwa hati selalu berpihak pada kebaikan, tolong dijawab. Maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Nah, lihat jawabnya kayak pernah ngalami. Ngerti, karena hatinya juga mengatakan bahwa perbuatannya itu jelek, yang dilakukan itu juga dosa. Dia sadar, sehingga nggak ada ceritanya maling yang ingin mewariskan perbuatannya kepada anak-anaknya. Nggak ono maling ngomongnya anaknya, nak besok gantiin bapak ya nak, bapak ini maling sukses, keluar masuk penjara udah 8 kali, kamu besok harus bisa ngerampok. Nggak ada.
Sekali lagi dijawab yang kenceng. Pelacur itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Pelanggannya yang bisa jawab. Yang ngerti. Karena hatinya sendiri juga berkata bahwa yang dilakukan itu dosa, bahwa perbuatannya itu salah. Maka tidak ada pelacur yang ingin anak perempuannya jadi pelacur. Ono begenggek kok ngomongi anake wedok ini, Nduk, sok ya kudu luwih laris teko buke ya, Nduk. Buke iki suwengi iso ngandangke manuk 22. Awakmu sok ya kudu iso ngandangno manuk 50. Ndak ada. Ndak ada. Karena hatinya sendiri mengatakan itu salah. Sehingga orang kalau melakukan kesalahan itu pasti nggak ingin diketahui oleh orang lain. Orang berbuat jahat itu mesti sembunyi-sembunyi, wedi konangan. Maka nggak ada koruptor mengadakan konferensi pers, itu nggak ada. Oso onok maling kondo-kondo, Mas, kayak bengi sampean kehilangan HP ya? Aku sing juguk. Sebaliknya, orang berbuat baik itu malah kepingin diketahui orang banyak. Wong nek ngelakoni apik iku malah pengen diweruhi wong akeh. Sehingga penyakitnya orang berbuat amal baik itu adalah riya, ujub, sum'ah, pamer. Oh, masjid iki dadi sapa sing sumbangane paling akeh? Ya aku. Gak tak sumbang sampai saiki urung dadi. Keramik anggitmu sapa sing nukono? Aku. Maka jangan heran ada orang jadi imam sholat jamaah di khusuk-khusukin, di fase-fasein, takbiratul ihram medeni wong. Allahu akbar. Ibu bapak, hati itu merupakan key position. Ya orang ngerti pancen wong iki lah alas karet, alas sawit. Ini yang saya hadapi kan orang-orang hutan ini. Nesu, minggato. Nyatane yo wong alasan. Imam Ghazali mengatakan di dalam hatimu ada cermin. Ngertos cermin? Wong kene lek ngarani apa? Kaca. Kaca iki macem-macem, Bro. Ana kacamata, ana kaca cendela. Sing jelas ngono lho. Cermin apa? Lah ngono lho, ngilon ngono lho. Wedi diarani desa. Orang hutan kok. Di dalam hatimu ada cermin. Kalau cermin di hatimu itu engkau bersihkan, dengan apa cara membersihkannya? Dengan berzikir, dengan istighfar, dengan kalimah-kalimah thayyibah, dengan sholawat, dengan macam-macam ibadah, dengan bersedekah, dengan amal-amal sholih. Maka cermin di hatimu itu akan semakin bening, tambah bening, tambah bening, tambah bening, tambah bening, tambah bening, semakin bening, semakin memantulkan cahaya Allah cemerlang. Lah mantulnya cahaya kemana? Ya ke sekujur tubuh, ke semua organ tubuh. Ketika cahaya itu mantul di mata, maka matamu, sapa nyaut matamu dhewe mah? Bahasa Indonesia kok. Matamu akan menjadi mata yang baik karena pantulan cahaya Allah tadi. Mata yang senang melihat keindahan alam ciptaan Allah untuk diambil ilmu dan hikmahnya. Mata yang kuat melek diajak ngaji. Mata yang betah baca Al-Quran, mengkaji kitab, membaca buku. Mata itu indah. Dan mata-mata seperti itu adalah mata yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Kok amin matamu yang ngono, Bang?
Akan tetapi kalau mata enggak kena pantulan cahaya Allah, maka mata itu akan menjadi gelap tanpa cahaya. Sehingga pakai baca Al-Quran sepet, gawe maca kitab belereng, gawe maca buku ngeres, gawe ngaji baru 10 menit kelet, tapi lek nginceng wong adus cetha. Masa Al-Quran yang begitu gede, tulisannya juga besar-besar, nggak kelihatan. Sedangkan HP yang kecil, tulisannya renik-renik, cilik-cilik. Facebook, Twitter, WhatsApp, BBM, itu tulisannya kan cilik-cilik. Jelas. Al-Quran yang begitu lebar, tulisannya gede-gede, nggak kelihatan. Mata seperti itu dalam bahasa Inggris disebut the picture. Udah, aku dianggap kosro, dianggap kasar, tak terima. Dan saya ngomong kayak gini, siap resiko. Paling resikonya nggak diundang lagi ke sini, nggak apa-apa, golek nggon liyo. Kalau pantulan cahaya dari hati tadi ke telinga, maka telinga itu akan jadi telinga yang baik, telinga yang gemar mendengar petuah, mendengar nasihat, mendengar kata-kata bijak, kata-kata mutiara, kata-kata hikmah. Senang mendengar bacaan Al-Quran, senang mendengar lantunan sholawat Nabi, senang mendengar kumandang azan. Setiap azan bergema, berkumandang, menembus pendengarannya, menusuk hatinya, menggetarkan jiwanya. Itu karena telinganya baik, ada sentuhan cahaya-cahaya ilahi. Tapi mohon maaf sebaliknya, kalau telinga itu nggak kena pantulan cahaya Allah, maka telinga itu akan menjadi the kopok, the budek, the dublek. Mendengar bacaan Al-Quran keri, mendengar sholawat gatel, krungu azan alergi. Ini sekarang lagi musim, ada fenomena umat Islam sendiri pada benci sama azan, padahal azan itu panggilan Allah yang sangat indah, yang sangat agung. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf, di kalangan ibu-ibu sekarang lagi banyak yang membenci azan asar. Dengar azan asar itu bukannya seneng, malah marah-marah, karena itu waktunya nonton utaran. Yo pas nonton Ica krungu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, iso nesu, cangkeme sapa bengak-bengok. Banter. Volume televisi udah digedein maksimal, itu masih marah-marah. Betapa sangat ironi dan memprihatinkan para jamaah. Sekarang panggilan Allah yang begitu indah, panggilan Allah yang mulia dan agung, hayya 'alal falah, itu kalah dengan panggilan TV. Hutaran. Aku sing paling gak senengi Tapasya. Rupane ayu, kelakuane ya. Padahal dulu waktu kecil ya apik lho kelakuane. Rukun karo Ica. Gede-gede iso elek akhlake. Yo ana provokatore, yo nenek iku provokator. Kapok syukurin nenek saiki di penjara. Ben. Lah wong nomor loro ya rebutan Fir. Fir saiki brewokan malah elek. Mohon maaf, volumenya agak dibesarkan. Operator, volumenya dibesarin. Nek gak ngerti dibesarin, digedekno. Enggak nek jebol sonmu. Son elek. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut?
Adzan nisa juga dibenci, pada nggak seneng soalnya wayahe anak jalanan. Ibu-ibu saiki omong sak omong gak cocok. Mentiru ibu boy. Ya Allah, ya Allah. Nah, panggilane Allah kalah karo panggilane boy. Itu pengaruhnya luar biasa. Lihat sekarang anak-anakmu bu, yang laki-laki gayanya tiru boy. Motornya minta dibeliin kayak motornya boy, kaose ya koyok kaose boy, celonone tiru celonone boy, sampai potongannya rambut ya koyok potongan rambutnya boy, dukur jebrak ngecer tipis. Boy ra ganteng lah, anakmu boy sok. Itu sebenarnya merusak mental karakter bangsa, tapi kitanya nggak nyadar. Coba perhatikan sinetron-sinetron yang disenengin dan digemarin oleh masyarakat kita, itu jam tayangnya dipaskan dengan masuknya waktu sholat. Tujuannya apa? Ya biar masjid jadi sepi, biar sholat jamaahnya nggak laku. Dan itu nyatanya ampuh, manjur. Sekarang masjid itu sepi, mulane akeh wong bangun masjid kegeden. Masjidnya gede tapi sholat jamaahnya nggak ada orangnya, lodok masjidnya. Makanya ibu-ibu kalau pilih menantu pengen bener, pengen berkah, cari perjaka yang istiqomah, rajin, sregep jamaah sholat subuh di masjid. Demi Allah, ibu kalau cari menantu yang kriterianya kayak gitu, remaja, putra, istiqomah, rajin, telaten, sholat jamaah subuh di masjid, bener pilihan ibu, barokah keluarga ibu. Mulai besok cari bu, pokoknya cari sak pamenang barat, insya Allah ora petuk rangiro ketemu. Wis to pengurus ansor ndah ilo rangarah, ora usah katek sentuk-sentuk nyatane yo yo. Yo karena sekarang sudah rahasia umum, sing sregep sholat jamaah subuh karek wong sing wis mambu kuburan. Bener ora tak omongno kok. Halo, bisa dilanjut? Subhanallah, Islam di Indonesia mau dihancurin, ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia mau dihancurin. Kita mau dibikin kayak Suriah, kayak Irak, tapi caranya beda. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia nggak pakai diperangi dengan senjata. Karena dulu masuknya Islam ke Indonesia ini tanpa senjata, tanpa peperangan. Ingat saudara-saudara, satu-satunya negara di dunia yang masuknya Islam tanpa peperangan itu ya Indonesia. Indah Islam di Indonesia ini. Beda dengan Timur Tengah, penyebaran Islam pakai perang, tapi Indonesia enggak, pakai akulturasi budaya. Kenapa? Karena Indonesia ini masyarakatnya mantan Hindu, mantan Buddha. Jadi untuk mengislamkan masyarakat Nusantara ya dengan budaya. Paham gak ya itu ya? Kalau Timur Tengah itu masyarakatnya mantan Yahudi, mantan Nasrani, yang ekstrim. Kalau di kita penduduknya mantan Hindu, mantan Buddha, relatif lebih lunak. Maka masuknya Islam ke Nusantara ini kan pakai akulturasi budaya, lewat silaturahim, lewat perdagangan, lewat pernikahan, tanpa konflik, tanpa peperangan, sehingga mudah diterima masyarakat. Metodenya bagus, masyarakatnya guyup, rukun, tentrem. Maka aku pesen kampungmu, desamu, daerahmu, kalau ingin masyarakatnya guyup, rukun, tentrem, ya kulek ngundang kiai ojo sembarangan. Nek iso kiai sing model ngene iki. Model ngene iki ku artinya model yo ngene iki. Kok promosi? Tanpa promosi indene 3 tahun, bro. Ngapain pakai promosi?
Model ngene iki itu model ngene iki. Model kebijakan para wali penyebar Islam di Nusantara. Ini budayanya, ini agamanya. Ini tradisinya, ini Islamnya. Ini pribuminya, ini Arabnya. Tidak dipertentangkan, tapi dijodohkan. Bukannya kok dulu haram, syirik, bid'ah. Ini sekarang kan lagi marak. Aku tuh nggak habis pikir. Jadi ada pola pikir yang bergeser di masyarakat kita. Kalau dulu para pejuang agama di Nusantara ini berupaya keras untuk mengislamkan yang masih kafir, lah sekarang kok malah mengkafir-kafirkan yang sudah Islam. Yo kok pinter wonge. Wong yo goblok-goblok. Dapak nggeregetno wong. Tahlilan haram, syirik, bid'ah, maulid nabi bid'ah, sholawatan bid'ah, yasinan bid'ah, syirik semua. La haula wala quwata illa billah. Aku tuh pernah sampai kayak gini. Apa sih jeleknya tahlilan itu, di mana eleknya? Yasinan itu lo eleknya di mana? Itu mereka komentarnya, yo enggak elek. Lah terus kok enggak boleh? Gini loh kata mereka. Kalau tahlil boleh, yang nggak boleh ku tradisi tahlilan, karena itu nggak ada tuntunan dari Rasulullah. Kalau tahlil siapa bilang nggak boleh? Orang tahlil itu halala yuhallilu tahlilan, bacaan la ilaha illallah itu namanya tahlil. Kalau subhanallah namanya tasbih, kalau alhamdulillah namanya tahmid, kalau Allahu akbar namanya takbir. Nah la ilaha illallah itu namanya tahlil. Boleh kata mereka. Yang tidak boleh itu tahlilan. Sama Yasin bagus itu surat Al-Quran, Yasin boleh. Yang nggak boleh yasinan, katanya begitu. Aku mulai nesu tuh. Oh jadi nek tahlil oleh, nek tahlilan gak oleh. Nek yasin oleh, nek yasinan gak oleh. Aku langsung ngomong, wes saiki nganggo katok tuh. Berarti nek katok oleh, nek katokan gak oleh. Lepas kuwi katokmu. Nek ono sarung oleh, sarungan gak oleh ning Dawuda. Kotang oleh, kotangan gak oleh. Ya kewer-kewer. Itu kan cuman istilah kok. Eleke di mana? Wong tahlilan itu yang dibaca ayat Quran. Siapa bilang jelek? Kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, takbir, jeleknya di mana? Sholawat, jeleknya di mana? Terus makanan yang dihidangkan itu merupakan sedekah, jeleknya di mana? Kumpul-kumpul jamaah itu silaturahim, jeleknya lo di mana, bro? Gregetne to. Makanya banser terus semangat. Banser pasukan berani mati, tapi takut lapar. Wong aku urung mangane do mangan disiki yo. Orang genah. Kaya ngenteni barokahe. Wong sing sepuh-sepuh iki mangan urung rampung iki bansere sudah nyosor kabeh. Ngenteni sak bare ngono lho, Bro. Kuwatir ra kebagian. Mulai kapan dididik terongoan ngono. Tirakat kuat menjaga ahlu sunnah wal jamaah, membentengi ahlu sunnah wal jamaah, menjaga kedaulatan negara, keutuhan NKRI. Banser siap kok ini. Ya Allah, untuk merusak Islam di Indonesia ini ya pakai budaya, nggak pakai peperangan. Di antaranya pakai gerakan multi F. Apa kuwi mulane dirungokno ngomong urung rampung. Apa kuwi? F yang pertama food the badokan. Coba makanan-makanan yang beredar di masyarakat kita kadang tidak terjamin kehalalannya, dan yang banyak mengandung bahan kimia berbahaya. Apa itu formalin, apa itu boraks, apa itu bakteri, apa itu bahan pengawet, pewarna, macam-macam
yang ternyata itu bukan hanya membahayakan fisik tapi juga membahayakan psikis, merusak sel otak, merusak karakter dan mental, sehingga dengan sendirinya generasi kita akan lemah. Sasaran tembaknya memang generasi muda dan anak-anak. Sing tua dijarke, wong sing tua dilungkas. Halo. Saya nggak mau sebutin, nek krungu bakul-bakul gak enak. Loh, makanan-makanan itu, snack-snack macam-macam itu rata-rata mengandung pengawet, pewarna, mengandung bahan kimia. Itu bukan hanya membahayakan kesehatan fisik, tapi sel otak, karakter, mental, kejiwaan. Tolong perhatikan, Indonesia ini dibujui karo wong luar negeri tapi gak ngerti. Itu orang luar negeri, orang Jepang, orang Cina memproduksi makanan-makanan yang berbahan kimia kayak gitu, kemudian diekspor ke sini. Sedangkan mereka, wong Jepang, wong Cina, wis yang dipangan yo kangkung, bayem, lembayung, suket. Yang berprotein nabati, berprotein hewani, maka mereka sehat, sing kene remek. Lho sampean saya gak paham. Jepang ini produsennya sepeda motor. Sepeda motor itu rata-rata produksi Jepang. Tapi orang Jepang nggak ada yang naik motor, jalan kaki kemana-mana jalan. Kalau nggak gitu peda ontel loh, peda ongkel. Makanya orang Jepang sehat-sehat. Lah wong kene 10 meter numpak sepeda motor. Mulane umur 47. Yuk kita itu sebenarnya dijajah tapi kitanya nggak sadar. Halo. Nih. Logis nggak yang saya sampaikan? Ini nggak tepat bantahan nggak apa-apa. Ya pas wis tak pikir. Subhanallah. Coba anak-anak sekarang itu diantaranya dari faktor makanan, maka moralnya merosot, akhlaknya bejat. Kalau anak zaman dulu makanannya kan natural, alami loh. Telo, tales, bote, gembili, jengkerut, uwi, gethuk, gaplek, tiwul. Iya, makanya akhlaknya api-api walaupun ngisinya prengkel-prengkel. Ya anak sekarang Masya Allah tuturane gila wangel. Mbok kok ngono. Maka jangan mengenyek. Apa mengenyek? Makanan-makanan desa. Mohon maaf. Itu yang alami. Tokoh-tokoh besar itu rata-rata wong desa. Betul, tokoh-tokoh besar itu mayoritas wong desa. Makanannya makanan desa, dididik di desa, dibesarkan di desa. Walaupun ketika udah dewasa pindah ke kota. Presiden kita sudah 7 presiden, itu semuanya lahir di desa. Makanannya makanan desa, dididik ala desa. Kok rapatek percaya modelnya tak omong. Ulama-ulama hebat semua lahir di desa. Goleke aku ulama besar sing lahir nang kutha. Ora ono. Nang kutha biasane rapatek mandi. Soalnya wis kepinteran gawe proposal. Lho iya, maka jangan diremehkan. Ini baru makanan. Belum nanti kalau naik ke level miras dan narkoba. Halo? Subhanallah. Ini Indonesia sekarang lagi darurat narkoba. Semua kalangan diserang. Saya tuh miris, ngeri kalau mendengar komentarnya Pak Komjen Budi Waseso, Kepala BNN Badan Narkotika Nasional. Betapa yang namanya narkoba ini sudah menyerang semua kalangan, semua lapisan, sampai ke pondok pesantren, sampai ke anak-anak SD, dikemas dalam bentuk permen. Hati-hati, sampai pesantren tuh dimasukin, emang sengaja dirusak mentalnya. Ironinya ustadznya nggak paham apa itu narkoba, jadi sama pengedar dibilangin, Ustadz ini multivitamin, kalau dikonsumsi nanti zikir sama wiridannya bisa lebih khusyuk. Ya iya, ambek geleleng-geleleng. Kalangan pejabat,
Oh, mulai banyak yang ketangkep banyak, apalagi yang belum ketangkep tambah banyak. Sing wis konangan nih lo akeh, apa maneh sing durung konangan. Makanya sekarang di semua instansi tes urin sampai rambut dites. Ya Allah, terakhir Bupati Oganilir, tonggomu Sumatera Selatan, rame pemberitaannya. Masih muda, usia 27 tahun, belum nikah, baru 2 bulan dilantik jadi bupati. Ketangkep di rumahnya gara-gara pesta narkoba sama teman-temannya. Lah kalau pemimpinnya kayak gitu terus rakyatnya suruh gimana? Halo? Wah, emang ya jenenge ya gak pati tepak kan. Aku mau coba jenenge ku Ahmad Wazir Noviadi. Wazir kan ambeien. Sakarepku. Iku lek cara Jawa ya dobol. Kelakuannya kayak gitu. F yang kedua, film. Ini yang juga ngerusak mental karakter bangsa. Udah, kita nggak usah bicara tentang film porno lah. Kalau pornografi udah jelas-jelas ngerusak. Sekarang film dan sinetron yang tayang di televisi itu 95% tidak ada nilai educationnya, tidak mendidik dan tidak layak ditonton anak-anak, membahayakan mentalnya anak. Maka ibu himbauannya, ibu dampingi putra putrinya kalau lagi nonton televisi, mana tayangan yang layak ditonton, mana yang nggak layak ditonton. Nggih Bu nggih? Didampingi. Ya iya tak dampingi, wong aku ya seneng kok. Dulu orang tua dulu itu kalau habis maghrib baca Al-Quran, surah Yasin, surah Al-Kahfi, surah Waqi'ah, surah Ar-Rahman, Tabarak. Habis isya wiridan, zikir, solawatan sampai tidur. Wong tua saiki mulai nonton TV sampai ditonton TV. Habis isya The Academy. Embo. Subhanallah. Kalau orang tua zaman dulu, Bu, habis maghrib anak tuh diantar ke surau, ke masjid, ke musola, ke pesantren, diantar ke para guru, para kiai, diterno ngaji, digendong. Anak masih kecil itu digendong, diterke tekan langgar, tekan surau, tekan musola, tempat ngaji, ditungguin dan diteliti. Anakku ngajinya sampai juz berapa, ngaji kitabnya sudah bisa apa, diteliti sampai pulang. Ditunggoni pulangnya bareng. Orang tua sekarang mana sempet. Halo, habis maghrib wis ndogros nang ngarepe TV. Iki habis maghrib anakmu wis ucul, pulang 2:30 malam dini hari karo biar. Anak zaman dulu tuh kalau mau tidur dikeloni karo wong tuane, didongengi. Kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Yusuf, kisahnya Nabi Dawud, kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya para sahabat. Cerita-cerita semacam itu kan membentuk mental, membentuk karakter. Jadi ini api. Orang tua saiki mana sempet arep dongengi anake. Paham ora? Ndak percaya? Anakmu tes. Tanya, putra putri Rasulullah ada berapa? Namanya siapa saja? Gak kira hafal. Istrinya Rasulullah namanya siapa saja? Gak hafal anakmu. Tapi coba anakmu tanya, temennya Balfir siapa saja? Mesti hafal. Ya Allah, sembuh mbok. Film. Sekarang itu yang diidolakan bukannya para sahabat. Anak sekarang tuh yang diidolakan Nikita Mirzani, Julia Perez. Guyu mesti bayangno susune ya. Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik, ngunu-ngunuku. Maka F yang ketiga yang rusak itu apa? Fashion. The gombal mukio. Mode, potongan dan pakaian, coba subhanallah, tidak mencerminkan budaya Islami. Pengajiannya orang kopian biasa.
Nggak usah tepuk tangan, udah yo yo. Ngono ku alasane, yang penting kan bukan pakaian dohirnya toh, yang penting kan hatinya toh, yo jangan gitu. Nah saiki lho modele lihat, yang laki celana ya digunting-gunting ndak karo-karuan, rambutnya jebrak, dikek koyok buntute babi. Kuping biyen dulu anak laki-laki pakai anting-anting itu dianggap ndak waras, sampel. Saiki malah ngetren, bukan hanya pakai anting-anting, ditindik, dilobangin lebar gitu, dibolongi ombo terus diseloboki paralon. Bisa dicenteli bane prauto. Ngawaki tatuan bek kewan. Pokoknya semua kewan ada di tubuhnya. Kebun binatang jalan. Bathuk iki gambare codot. Pipi tengen ki lawa. Pipi kiwa celurut. Janggut ngene iki gambare kadal. Lengan kiwa kala jengking. Wis pokoke geger gambare kethek. Dada gambare macan. Weteng gambare ula. Madhep mengisor. Ndase ya gelo-gelo nang ngisor. Keloget-keloget. Tuh yang perempuan, yang cewek lihat sukanya pakai celana setan. Jin nih lo jin. Modelnya pensil. Kaos yang melefet. Kaos si adike digawe ngafret full press body. Mentek belenok. Itu bahasa Inggrisnya pakaian disebut the pating pecotot. Kadang sih panjang bawahnya, cuma beleane ledawur tembus Sidratul Muntaha. Apane uloy auto keloget-keloget terus. Dan FF yang lain termasuk Facebook. Sorry ya, kenapa anak sekarang males baca Al-Quran, males baca kitab, males baca buku? Karena rajin baca Facebook. Pengajian nih loh, saya Facebookan, saya chattingan. Anu, aku lagi dengerin ceramahnya Pak Anwar Zahid. Udah lama aku pengen ketemu, baru sekarang bisa berhadapan langsung. Aku tuh penasaran nama yang Kul Huwaile. Kesawan. Ya Allah, ya Karim, subhanallah. Karenanya saudaraku jamaah sekalian yang rahmati rahimakumullah, karena hati itu menentukan kita jadi baik atau jadi rusak. Untuk menjadi baik dengan keinginan sendiri, pola dewe itu susah. Oleh karena itu harus ada pembimbingnya, harus ada yang kita contoh. Siapa? Ya tentu saja Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mau mencontoh Rasulullah langsung, jelas nggak bisa, karena kita nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, karena kita nggak pernah melihat Rasulullah, ngimpi aja ndak. Betul? Nah potongan-potongan ngene iki gak kira. Orang yang cerita mimpi ketemu Rasulullah itu ya lihat-lihat orangnya. Wong ora tahu sholat kok ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Wis jelas bohong. Mesti bujuk. Pasti bohong. Hanya orang-orang yang hatinya bersih ditemui para wali, ditemui para nabi. Makanya mohon maaf ya, kalau ada orang sholat tidak pernah, zikir juga tidak pernah, cerita mimpi ketemu nabi, bohong besar itu. Saya jadi ingat pernah saya itu ke pesariannya siapa tuh di Batu Ampar, Madura. Di situ ada orang lagi ziarah, tapi tidak sholat. Wong iki modele macake kayak sufi nu gayae. Tapi tidak sholat. Saya bisa katakan dia tidak sholat. Kenapa? Mulai zuhur, asar, maghrib tetap aja di situ dia ngumet no tasbih. Lewat waktu zuhur, lewat waktu asar, sampai maghrib ning kono terus kok ndak sholat. Itu habis maghrib ngopi di warung bareng saya, rokokan, cerita, alhamdulillah riyadhah saya sudah berhasil. Aku penasaran, lah sampean kok bilang sudah berhasil, apa sudah dapat isyarah, dapat petunjuk? Alhamdulillah saya sudah ditemuin Nabi Khidir. Jadi dia cerita kalau habis ditemuin Nabi Khidir.
Tak takoni terus aku penasaran. Lah ketemunya Nabi Khidir di mana? Dia ngomong di pom. Neng pom. Aku yang mikir, lah ketemu Nabi Khidir kok neng pom? Apa Nabi Khidir kentekan solar aku. Ya Allah, ya Allah. Lah kalau kita mau mencontoh Rasulullah langsung ya jelas tidak bisa. Bisanya ya lewat para ulama. Aku nyuting ulama ke sana. Misalnya nek ngene iki gak ulama blas ya. Lewat beliau-beliau para ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kalau nggak mau lewat para ulama, Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan salat. Ini kalau betul-betul diterapin, nggak ada yang bisa sholat kecuali orang-orang yang pernah melihat sholatnya Rasulullah. Orang sekian banyak yang nggak ada yang bisa mengerjakan sholat, emang nggak pernah melihat sholatnya Rasulullah, nggak pernah ketemu Rasulullah, betul? Tapi nyatanya saudara-saudaraku warga Pinang Merah, warga Pemenang Barat dan sekitarnya, Merangin, Anda mengerjakan sholat apa enggak? Sholat apa enggak? Yang kenceng sholat apa enggak? Saya nanya, tolong jawabannya yang kenceng. Kalau kepingin ngajinya agak lama, jawabannya yang kenceng. Saya nanya, orang sini, wong Pinang Merah, sampai sekarang, nek ngelakoni sholat subuh, gitu, tasih 2 rakaat. Iya, terus no. Aslinya panjang 2 rakaat. Terus sholat isya di sini akhir-akhir ini kabarnya gimana? Masih 4 rakaat? Mbok menawa apa-apa mundake terus mbok sudo. Daripada karet harganya turun ya rakaatnya sholat dikurangi. Ndak ya, tetap 4 rakaat ya. Tetap 4 rakaat. Dan nanya, Anda sholat subuh 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat itu mencontoh siapa? Mencontoh Rasulullah. Kapan ketemu? Kapan melihat Rasulullah sholat 4 rakaat isya 2 rakaat subuh? Kapan ketemu? Gayae nyontoh Kanjeng Nabi. Mencontoh Al-Quran. Loh, di Quran yang membicarakan tentang sholat duhur 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat, itu juz berapa, surat apa, ayat berapa? Ayo ngomong cucukmu. No, nggak ada. Lagi warga sini kalau sholat sujudnya ya nyosop-nyosop ngono. Pas sujud ini ya jungkel-jungkel ngono. Sikile ya mancal-mancal ngono. Mbak menawa gawe sujud gaya baru, kayang ambek degek. Lah zaman sholat kok sujudnya kayak gitu, itu tiru sopo? Tiru Kanjeng Nabi. Kapan ketemu? Tiru Al-Quran. Surat opo sing bahas cara sujud seperti itu? Ndak ada. Paling perintah Quran ya wasjudu, bersujudlah ngono tok. Carane ya mbuh. Tapi nyatanya umat Islam sedunia jumlah rakaat sholatnya kok nggak ada yang berbeda. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya kok sepakat. Loh, lak bingung toh. Bingung anjane wong rapat pinter. Ini padahal pelajaran sederhana. Ya aslinya tetap mencontoh Rasulullah, tapi tidak langsung, ada perantaranya. Siapa? Ya para ulama, para kiai, para guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini loh. Ilmu itu kalau diibaratkan air, Allah itu sumbernya. Rasulullah itu mesin pompa airnya, sanyone loh. Lah para ulama, para kiai, para guru itu pipa, paralone lho. Paralon ini mbak no gelimbang-gelimbang no dalan nyambut gawe, nyapo ngeter-ngeter ke banyu. Maka siapa yang meremehkan paralon, dia tidak akan kebagian air. Paralon diremehno. Rasulullah tuh di Mekah, di Medina, tapi ilmunya kok bisa sampai Merangin sini. Ada yang nganter ilmunya Rasulullah sampai sini. Sopo? Paralon. Yang kenceng jawabnya. Siapa yang nganter ilmunya Rasulullah sampai sini? Pralon. Maka siapa yang meremehkan pralon-pralon ilmunya Rasulullah, yaitu para ulama, para kiai, dia tidak akan kebagian ilmu, gak bakal dapat ilmu. Pralon diremehno. Ayo coba, zaman kenal Allah, bisa iman, itu yang mengenalkan siapa? Pralon. Jawaban bro. Zaman ngerti halal, ngerti haram, itu yang mulangi siapa? Pralon. Zaman weruh suci, weruh najis, yang bimbing siapa? Pralon. Jangan diremehkan pralon. Zaman bisa baca Al-Quran lancar, itu ingat dulu yang ngajarin libata sajim hakho dandang rusak jenjen sodot dal-dal roksa.
Qadha ain ghain fa qaf kaf lam mim nun wawu ha lam alif hamzah ya. Diajarin alif fathah alif kasra alif dhamma u. Ba fathah ba kasra bi ba dhamma bu. Kaf dhamma ku dal dhamma du tak dhamma tu ro dhamma ru kudu turu. Ngen duweh napa jokane. Ayo yang kenceng tak fathah tak kasra ti tak dhamma tu. Alif ya sukun fathah ai lam fa sukun fathah love ya dhamma yu. I love you. Sekali lagi yang kenceng. Alif ya sukun fathah ai, mem sin sukun kasrah miss ya dhamma you. I miss you too. Itu yang ngajari dulu siapa? Pralon. Maka kalau kepingin dengerin apa? Ya lanjut, tapi tolong kalau nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Orang ngerungokno cerewet, meneng. Pak Camat yang meneng kok. Soalnya yo nggak nyumbang. Apa mana sing tepuk tangan tambah blas? Makanya diem, dengerin. Pangkatmu lho apa? Pangkatmu apa? Kakek ngomong ketua PCNO meneng. Soalnya yo gak nyumbang pisan. Udah didengerin. Kalau ingin Islam tetap eksis, Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap kuat, kokoh, maka kuncinya apa? Ya peralon-peralon itu harus dirawat, diragati. Modelmu rawu enak, pikiranmu rawu enak. Yo bayarannya ben larang. Bukan karena itu. Coba masjid dibangun sak gede-gede nih, tapi guru ngaji nggak dirawat, yo sepi masjidnya. Ayo bantah, pengen rame gampang toh masjid. Gue nih karaoke. Lah yang bikin rame masjid itu santriku yang rajin ibadah, yang rajin ngaji, yang ngajari ngaji siapa? Pralon nggak mau rambut tuh. Saiki wong-wong modele guru ngaji ku nggak dirawat, nggak didukung, dituturi. Rumah sana guru ngaji ki kurang pitutur balik. Ono guru ngaji yang ngajar anak-anak itu, Dek, ngajar anak-anak yang sabar, nggih. Sesuk petuk dituturin, nah Dek, bocah kene iki nakal-nakal, Dek, sampeyan sing sabar, sing telaten, nggih. Dituturi tok tapi gak didukung, gak dibandani. Mulane delok guru-guru ngaji ki rata-rata kuru-kuru. Saking ngempete. Saking kurune sak ndas-ndase katut kuru. Ketune lodok. Nanti terus-terus noyo iso kimpes ndase ngono. Iso karek kuping tok barang ngono. Makanya orang NU itu prinsipnya NU Nahdlatul. Yang semangat NU Nahdlatul. Nah, NU artinya ya nunut ulama. Ora urip kok nunut Gusti Allah nek urip. NU nunut ulama. Kenapa harus nunut ulama? Soalnya potonganmu kini arep dadi ulama dhewe ra ngira iso. Ate ora betul. Makanya isone ya nunut ulama. Lah tugasnya NU itu apa? Ya NU nuntun umat agar umat nggak tersesat, agar umat lurus dan leres. Maka NU nuntun umat. Cara nuntunnya lewat pondok pesantren, lewat masjid, lewat surau, musola, lewat majelis-majelis taklim. Lah nuntun umat lewat pesantren, masjid, musola, surau, majelis taklim itu perlu biaya. Sehingga untuk biaya ya harus NU nari urunan. Makanya iki mau kardusnya lak wis mider to. Sudah. NU nari urunan. Nah, gak nari urunan ini biayanya teko ndi? Wong suplai teko pemerintah ya kurang. Nggih Pak Camat. Jagakno teko pemerintah. Ya harus NU nari
urunan. Ternyata NU bukan hanya nuntun umat yang hidup saja, termasuk yang sudah mati yo dituntun. Makanya NU nahlili uang, nalkin uang. Yang suka talkin, suka tahlil ya wong biar dikatain yang itu bid'ah, yang itu syirik, macam-macam ya. Kita tetap punya dasar, kita tetap punya pedoman, kita tetap punya tuntunan. Maka prinsipnya NU itu tasamuh. Kita menghargai orang yang punya pendapat berbeda, tapi bukan berarti kita membenarkan dan mengakui. Kita tetap menghargai. Makanya lewong NU gak usah rame-rame, gak usah geger-geger, nggih. Nggih. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau soal akidah kita tetap kekeh, harus tetap kokoh mempertahankan akidah. Tapi kalau soal sosial ya monggo bareng-bareng. Mbok paham mbok gak diomongin. Lah orang nunut itu bisa katut kok. Kalau bahasa Jawa kan wong nunut mesti katut. Nunut wong mulya ya katut mulya. Misalnya Buya Sattar diundang Pak Gubernur ke kantor gubernuran, ya mesti mosok negerdu. Lah naik mobil beliau mau ke kantor gubernuran. Nah, terus ketemu karo banser sing iki. Banser sing iki. Nah, Buya, mau ke mana Buya? Oh, mau ke kantor gubernuran, dipanggil Pak Gubernur, mau menghadap Pak Gubernur. Saya ikut Buya, saya kepingin. Nah, Buya kan napian. Ya, mari silakan. Ikut. Wah, numpak mobil, sak mobil karo Buya. Yang guyu saking ayem. Pelengah sampai gak iso mingkem. Mingkem diluk mbetar neh. Tar. Wah, dicerita-ceritain ke temennya. Banser dikandani kabeh. Wah, aku setahun numpak mobil bareng karo Buya, sak mobil. Sawen. Begitu mau masuk ke kantor gubernur, di situ ada pasukan pengamanan di situ. Ya, ada Satpol PP, ada polisi, ada tentara yang menjaga kediaman dan kantor gubernuran. Nah, begitu ada mobil masuk, ini penjaga tahu kalau ini tamunya Pak Gubernur. Semuanya langsung hormat gerak. Nah, Buya dihormati. Iki banser iki katut dihormati pura? Katut dihormati pura? Ya katut ono jero mobil loh. Katut karena dia nunut Buya. Buya dihormati, dia katut dihormati. Coba banser iki kon kluyur-kluyur mlebu kantor gubernuran dhewe. Sing ngarep ngene sapa? Ya iso disempar karo tukang sapu. Nunut katut. Nah, begitu masuk mobil diparkir. Nah, diparkir, Buya dipersilakan menemui Pak Gubernur. Tapi bansernya gak oleh melu. Wis ngenteni nang pinggire mobil karo medongkrong. Iku wis senenge pol wis anu. Selesai acara ngobrol silaturahim, nah, dipersilakan makan. Buya dipersilakan makan. Ini kira-kira digoleki apa ora? Oh, mesti digoleki nek urusan mangan. Loh, mana tadi yang ikut Buya tadi? Dipanggil. Cari. Woi, Bansur. Mangan. Krungu mangan langsung mencolot. Langsung krungu mangan kok. Langsung mencolot wong mawe urung dikongkon wis do ngresiki panganan. Langsung mencolot. Nah, Buya dikasih makan. Banser ini dapat makan apa ndak? Yo malah akeh iki mangane. Buya mangannya cuma sedikit. Iki sing mangane akeh. Kontone dhewe lo ngomong tak-enteki. Dadi nunut wong mulya ya katut mulya. Lah kundulmu lonjat langit. Ya. Nah, termasuk asasnya NU itu kebersamaan Pancasila. Maka budaya-budaya seperti ini, yang yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan, majelis taklim, pengajian kayak ini harus diteruskan. Ini indah loh, Islam seperti ini indah. Di Indonesia ini pengamalannya begitu indah. Maka sampai ada tokoh-tokoh besar mengatakan tempat di dunia ini yang paling aku suka itu dua. Satu, Makkah, Madinah, karena di sana ada Ka'bah, ada Rasulullah. Dua, Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia bertebaran majelis-majelis taklim,
pengajian-pengajian kayak gini. Dan itu bener, di Indonesia tuh namanya majelis taklim. Subhanallah, di jantung kota, di alun-alun, di gang-gang kota, di pelosok-pelosok desa, sampai neng tengah alas kaya no kene iki. Isine pengajian tok, sampai ke lereng gunung, ke puncak gunung isinya pengajian. Saya itu wilayah Indonesia alhamdulillah semua hampir sudah pernah saya parani. Hampir semua sudah pernah saya datangi wilayah Indonesia. Isinya apa? Ngaji. Ya ketemu wong jemburis ngene iki. Ngaji dan ngaji sampai ke tengah hutan, ke pelosok kampung, ke atas pegunungan, pengajian di mana-mana, sampai masyarakat Indonesia yang di luar negeri pun bikin acara pengajian. Saya kalau lagi diundang ngaji ke Jepang, ke Korea, ke Hong Kong, ke Singapura, ke Taiwan. Ini kan baru pulang dari Taiwan aku. Semalam nginep di Jakarta langsung ke sini. Liku anggitmu aku ngaji karo wong Korea. Yo ra iso bahasane, Bro. Aku yo ngaji karo wong Indonesia yang kerja di sana. Gini-gini udah sering ke luar negeri, Bro. Anggitmu kaya kowe. Rohmu brondol sawitmu. Makanya potonganmu kaya rine sawit ngono. Landep wong cangkeme ya landep kok. Diomongi wawu. Itu Indonesia, dan itu digambarkan seperti bintang gemintang yang mengelilingi rembulan. Rembulannya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyatakan, aku adalah pantulan cahaya matahari. Jika engkau silau memandang matahari, maka pandanglah aku agar mata hatimu tidak silau, karena aku adalah rembulan. Kok suwit-suwit? Ini Rasulullah yang bersabda. Rasulullah rembulannya. Lah anda semua ini adalah bintang gemintang yang mengelilinginya, walaupun burek-burek, bulak-bulak. Dan emang bener loh, budaya dan tradisi Indonesia itu luar biasa loh. Peradaban di Indonesia itu, coba Timur Tengah yang mayoritas negara-negara Islam, betul? Saman meskipun belum pernah ke Timur Tengah, nggak tahu kondisi sana, jawab betul. Urusannya biar cepet. Timur Tengah tuh mayoritas negara-negara Islam, betul? Lah ngono ben ketara gobloke. Apa yang terjadi di sana coba? Pertengkaran, pertikaian, perkelahian, pertumpahan darah, pergolakan senjata nggak henti-hentinya. Batu dipakai lempar-lemparan, kena bangunan hancur, kena kaca pecah, kena batu merempul. Watu, tapi kalau di kita ndak, batu yang keras, kasar, bergerigi, nggak dipakai lempar-lemparan, tapi dilus, diasah, dirubah jadi cindera mata yang sangat indah, namanya ake. Budaya kita ini luar biasa. Coba, halo, melinjo, terus maneh apa itu jenenge gadung, mendemi. Tapi melinjo gadung yang mendemi, kecandak tangan-tangan terampil masyarakat Indonesia, dinetralisir, dijinakkan, udah nggak lagi memabukkan, tapi gurih renyah. Keripik melinjo, empeng gadung, mahal. Daun pepaya, daun singkong, pahit. Tapi daun pepaya, daun singkong yang pahit itu kecandak tangan-tangan ritise wong Pinang Merah. Iso dijinakkan ilang pahite dadi gurih kena nggo lalapan makan. Salah tanganin ritis cangkeme geragas. Loh, ini Indonesia ini luar biasa kok. Coba sampai sekarang negara-negara luar negeri itu berguru ke Indonesia. Yaman berguru ke sini, Mesir berguru ke sini, Afghanistan berguru peradaban ke Indonesia. Bayangkan Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau. Ada yang bilang 17.000 pulau lebih Indonesia. Macam-macam etnis, macam-macam suku. Ini yang ada di sini aja udah berapa suku. Macam-macam tradisi, budaya, adat istiadat, bahasa, bahkan agama. Tapi kok iso guyup, rukun, tentrem. Nggak gampang konflik. Loh, ini luar biasa loh ini.
Karena kita punya slogan yang hebat, Bhinneka Tunggal Ika. Itu dicengkeram kedua kaki burung Garuda. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga Indonesia. Memang beda sukunya tapi satu Indonesia. Memang beda-beda bahasanya tapi tetap satu Indonesia. Memang beda-beda tradisinya tapi tetap satu Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Itu katanya yang bikin orang Madura. Bhinneka Tunggal Neka. Jadi neka bineka tunggal. Makanya aja gegeran. Oh, saudara kita yang Madura itu hebat. Iso nggawe 2 kota besar di benua Amerika, itu yang bangun orang Madura. Miami be Toronto. Masa karepku tuh sing ceramah aku. Berapa negara yang ingin menghancurkan Indonesia? Semuanya gagal. Portugis datang, ingin menghancurkan peradaban dan budaya di Indonesia. Tapi yuk gagal. Oke, kalau rempah-rempah kekayaan negeri ini bisa diusung, diangkut ke negaranya, tapi kekompakan bangsa ini, peradaban bangsa ini, persatuan bangsa ini nggak akan bisa goyah. Setelah Portugis, Belanda nggak nanggung-nanggung 350 tahun lebih menjajah Indonesia. Udah pakai strategi divide et impera. Ora ngerti ya wis mantuk-mantuk ono lho. Tapi ternyata tetap aja gagal. Jepang kejamnya luar biasa. Gagal mau menghancurkan peradaban di kita. Mau menghancurkan akidah bangsa Indonesia. Gak iso. Habis Jepang terus sekutu. Sekutu itu gabungan beberapa negara, bukan kutu yang di rambutmu itu. Ora iso mau menghancurkan akidah di Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia sendiri yang pengkhianat, yang namanya PKI, Partai Komunis Indonesia itu, kepingin merusak falsafah bangsa, kepingin menghancurkan akidah di Indonesia, gagal. Indonesia ini masyarakatnya agamis, agomo, ageming aji, mau dirubah jadi ateis, ndak iso bro. Makanya saya pesan sekarang, kalau ada kelompok-kelompok baru, faham-faham baru, apapun jenisnya, bagaimanapun bentuknya, apapun namanya, kalau tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia Pancasila yang sudah disepakati oleh semua komponen bangsa, apalagi bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, propaganda yang apapun, iming-iming yang bagaimanapun, provokasi yang bagaimanapun, wes gak usah melu-melu sampean. Makanya saya udah sering pesen, baju boleh yang baru, rumah bikin model baru, kendaraan silakan yang baru, perhiasan yang baru, tapi kalau soal akidah ikut yang lama. Setuju? Klambi anyar monggo, kudung anyar monggo, sandal anyar monggo, sepatu anyar monggo, sarung anyar monggo, tapi nek akidah melu sing lawas selamat. Jo melu sing anyar-anyar. Karep angger sek kuat bojo anyar monggo. Tapi ada batas maksimalnya, Bro. Maksimalnya 4. Iji kuat api adil loro, kuat api iso adil telu monggo, sek kurang iso adil 4, sek kurang rabio jaran. Ngomong ae kongkon ngrungokno. Ini embo ngaji kok ora oleh wis. Anggitmu wedhus ngono apa? Ngombe. Lah ini loh, gini. Yo. Lah, ini Indonesia bagaimana ke depannya? Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana ke depannya? Ini tantangan konco-konco Ansor, Banser, para santri, warga Nahdiyin, Nahdiyat. Yang profesional dadi wong kok diomongi. Innallaha yuhibbul 'abdal muftarid. Allah itu suka mencintai hambanya yang profesional. Allah menilai dan memberikan penghargaan kepada hambanya itu sesuai dengan kadar profesionalitasnya. Maka organisasi juga harus profesional. Mohon maaf, kadang-kadang kenapa sih kita orang NU terbelakang kadang-kadang di beberapa hal, ya karena profesionalitasnya kurang. Ironis sekali, kenapa ketika ada warga NU yang sakit harus berobat ke rumah sakit yang bukan miliknya NU? Bahkan kenapa kadang-kadang anaknya orang NU sekolah di sekolahan yang bukan miliknya NU?
Ya salah satu kelemahan yang anu kakek kiai. Loh iya. Hutan itu kalau nggak ada harimaunya, nggak angker, macan nggak ono, alas nggak ono macane, hutan nggak ada singa, nggak ada harimau, nggak angker. Kampung desa nggak ono kiyaine, nggak angker, nggak disegani karo kampung liya. Tapi alas kok kakean macan, malah rusak alase. Macane kerah terus. Desa nang kakean. Lah piye wong moden rebutan nambeng. Engko sing khotib rebutan teken. Ngayo kerah terus jenenge. Penyakitnya ngono kuwi gak dikai jadwal khutbah mutung. Dulu aku dapat bagian khutbah, sekarang gak dikasih jadwal khutbah. Mutung wis gak ngurusi masjid. Emplok-emplok ngono masjid. Lho ini kelemahannya di sini memang. Lho bener. Kadang-kadang apalagi ya bukan karena beda pendapat sih yang menyebabkan perselisihan itu. Bukan beda pendapat tapi beda pendapatan. Apalagi nih wis wayahe pilkada terus beda pilihan. Ya Allah. Dapak gawang tuwek-tuwek. Umatnya kan terus bingung toh. Kabeh memberikan fatwa. Memberikan apa lek ngarani instruksi. Diinstruksikan untuk memilih ini. Gue situ menginstruksikan memilih ini. Rakyatnya kayak bingung umatnya. Iya berjuang beras baju dan uang gue. Sembuh sangarepmu pokoknya pesenku. Lah sumpek mikir wong kene. Ngerti ngene gak berangkat aku. Ya kita tingkatkan profesionalitasnya, Banser profesional, Ansor profesional. Semua banom-banomnya di Nahdlatul Ulama profesional. Harus seperti itu. Kadang-kadang kita itu miris, sing liyane iki wis tekan bulan. Kene geger perkara inceng-incengan bulan ya. Ngisin-ngisini to. Ning kono wis iso idak bulan. Kene gegere sik nginceng wong iso. Kapan tekan kono? Halo. Ibadah harus profesional. Salat profesional. Gimana salat yang profesional? Kuantitas, iya, jumlah rakaatnya banyak. Rasulullah itu sehari semalam tidak pernah kurang dari 66 rakaat kalau mengerjakan salat. Ayo yang hadir di sini yang pernah sholat dalam sehari semalam 66 rakaat, ngacung. Akhirnya wani, sing nomburiku ora ono sing ngacung kok. Aku ya ora wedok. Ya jujur toh. Jujur toh wong nek ora ya ngomong ora. Ramadan iki mbok tekan 6 rakaat mbok ora kok. Loh kita jelas gak iso ngejar tuh kita itu. Harus mengakui anggitmu nek wis ketua PCNU nu salate 6 rakaat bedino. Lho. Lho kuwi sing ketua PC apa maneh dapuramu kaya ngono kuwi. Termasuk sing ngomong barang iki. Blas kok. Kita nggak bisa. Kualitas. Nah ini harus kita kejar. Gimana? Ya syarat rukunnya, sunah-sunahnya disempurnakan, tumak ninahnya disempurnakan. Rasulullah tuh kalau kasih contoh sholatnya lama, berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya. Apalagi qiyamul lail sampai kedua kaki beliau bengkak-bengkak saking lamanya sholat. Kayak sampean sholat sikile abuh, soalnya asam uratnya kumat. Yang minimal jangan cepet-cepet lah. Masa sholat isya 4 rakaat setengah menit selesai. Allahu Akbar. Entul-entul jadi tuli-gulik endut-endut. Entul-entul jadi tuli-gulik endut-endut. Entul-entul jadi tuli-gulik endut-endut. Bingung no malaikat. Malaikat mau nyulis sih bingung. Buku kadung dibuka. Ini tak catat apa ini? Kok seperti gerakan sholat tapi kok modelnya kayak gitu. Malaikatnya bingung, alah kesewen tulis aja senam. Nggak profesional. Halo. Loh, sekarang urusan dunia saja tak kasih contoh ya, urusan dunia. Kalau profesional penghargaannya tinggi, kalau amatiran ya nggak dapat apa-apa. Mohon maaf. Tukaran, berantem itu kalau profesional dapat duit banyak. Contoh, Chris John.
Mayweather Junior, Manny Pacquiao. Petinju-petinju kan berantem itu. Tapi profesional, duitnya triliunan. Lah Anda berantem amatiran. Ora oleh duit malah bonyok. Nggak ketepaan tangkep polisi mlebu penjara. Soalnya apa? Amatir. Bercanda, bergurau, guyon. Kalau profesional, sugih duitnya akeh. Contoh Tukul Arwana. Itu kan cengengesan, modalnya dia cuman kembali ke lab. Tapi profesional, duitnya miliaran. Sule, terus Rina Nose yang baru jadian sama Fakhrul Razi itu. Apa lah aku ustadz up to date kok. Itu sampai kalah karo model gini-gini iki. Ana maneng, yo guyon profesional duitnya akeh. Contoh, coba Soimah radhiyallahu anha. Dia modelnya cuman wah, tapi duitnya sak pirang-pirang. Kenapa? Profesional. Mohon maaf, main-main, dulanan nih loh, main-main. Kalau profesional duitnya banyak. Taufik Hidayat, Ricky Subagia, Reksi Mainaki, Liliana Nasir, pemain bulu tangkis, lar mentok ditampeli ngono. Tampil merono, balik nomor ini, tampil merono mana, balik nomor ini. Tapi profesional duitnya miliaran. Coba sampean golek lar mentok dan tampeli. Topon ngarep bayari. Coba satu bola direbut 22 orang. Sepak bola itu ya wong edan tuh. Oh bal siji kok dikeroyokan wong 22. Bola satu pakai rebutan 22 orang, kayak orang gila. Nggawa bal dhewe-dhewe po. Piro regane bal yo murah. Neng bawa bola sendiri-sendiri. Terus giring dhewe-dhewe, tendang-tendang sendiri, pasang gawang sendiri. Gol-gol no dhewe, skore tulis-tulisan dhewe. Ini ndak, satu bola direbut 22 orang. Tapi ketika profesional, lihat kakinya si R7, Cristiano Ronaldo, harganya triliunan bro, apalagi kemarin hat-trick. Nah, perempat final Liga Champion lawan Wolfsburg. Oh, iki sikile apal bro. Sikile Cristiano Ronaldo triliunan. Gareth Bale, Karim Benzema. Loh, meneng to. Engko sik Messi Barca kalah ngono. Ora masuk, Barca ora masuk semifinal Liga Champion. El Clasico yo kalah. Makanya tak sebutno Madrid sik. Manut aku, ini Madrid yo Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema. Terus meneng kowe. Toni Kroos, Isco, JC, meneng to. Kiper De Gea, kok De Gea sih? Kowe kiper MU e. Sik rungokno, iki sing MU, Pepe, Ramos. Nek sing Barca yo Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar Junior, Andres Iniesta, Rakitic. Apalah anak buahku kabeh kuwi. Kakinya triliunan harganya. Profesional, mohon maaf, mata itu kalau profesional dapat duit. Contoh tukang syuting itu loh, ya nginceng tok tuh itu kan, nginceng tapi profesional dapat duit. Lah matamu nginceng wong ados kok, gue ora entuk duit malah diculek wong gue. Tangan kalau profesional juga jadi duit. Tuh operator belah sana tuh, tangannya profesional, itu tugasnya lah mau ule-ule pentil tuh. Loh, iya pentile mixer, pentile power diuntir rene, until rene, dudul rene, taltul tok ngene-ngene tok. Profesional dapat duit. Cangkem lho, cangkem lek profesional. Mulut ini kalau profesional ngomong sak jam setengah cangkemmu jajal. Munggah mrene kok ngomong. Enggak tilatban karo wong. Bisa dipongor barang ngono. Soalnya gak profesional. Paham? Ya wes paham. Sebagaimana biasa di akhir uraian saya, moh hidup menyakitkan tanpa hadirnya kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa.
Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan mengundang. Mohon maaf, mohon maaf. Moh, kurang yang ngundang maneh. Umumnya orang-orang ceramah itu 1 jam, aku lu hampir 2 jam. Bel biasanya yo 1 jam. Es moh. Ora mikir aku ngaji ora ono kene tok. Besok masih lagi, malamnya masih lagi dari sini terus ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Banjarmasin terus ke sampai cek tau terus. Apa ngomong pamer? Pamer laris. Nek kowe ora ono sing ngundang ngono kuwi. Dodol kerupuk ora payu. Aku cerita, silakan ditafsirkan apa, diarteni pamer, diarteni apa monggo, tapi tujuan saya mohon doa dari teman-teman. Sekali lagi tujuan saya, kenapa saya sampaikan cerita seperti itu, ya biar kita saling ada pengertian, ada sambung rasa. Tujuan saya mohon doa, mudah-mudahan diberikan keselamatan, diberikan kekuatan. Dene ana sing ngarani pamer kuwi atine bosok. Nah, terus nyonyor-nyonyor kae. Mungkin iki arep ngomong apik-apik tenan-tenan ya, pamer-pamer. Nah, aku nek nesu gak wis tak amuk ket mau. Hal seperti itu biasa lah bagi orang yang kayak saya, biasa. Apa ngono wis biasa. Artinya sekali lagi, saudara-saudaraku, akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus tetap kita pertahankan sampai titik darah penghabisan, sampai akhir hayat kita. Jangan sampai lepas dari Ahlussunnah wal Jamaah, nggih? Nah, yang membimbing kita siapa? Para ulama, para kiai. Itu tuntunan hidup kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Saya sadar sekian banyak perkataan dan pembicaraan saya, tentu di sana sini banyak kekhilafan, banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umuhu Rois Majelis Ulama Indonesia, Rois Syuhriyah Nahdlatul Ulama Merangin, Asy-Syaikh Al-Hajj Satar Saleh, falyatafaddal fadilatuhu mashkura.